Selamat pagi anak didikku sekalian. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dan Ibu harapkan juga dalam pembelajaran IPS ini kalian lebih respon, lebih memberikan waktunya, kesempatannya untuk belajar pada pagi hari ini. Ya, IPS bisa. Itu harus kalian tanamkan di dalam hati kalian. Nah, pada pagi ini materi kita adalah mengenai mengembangkan ekonomi kreatif, ya, mengembangkan ekonomi kreatif. Kenapa? Mungkin kalian berpikir ya, kalau misalnya untuk seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi paling cita-citanya ingin menjadi seorang guru, seorang dokter, ya, seorang jaksa, hakim, pilot dan lain sebagainya. Tetapi pelajaran kita kali ini ya, yaitu mengenai mengembangkan ekonomi kreatif. Ya, mengembangkan ekonomi kreatif. Jadi jangan dalam pikiran kita bahwa pekerjaan itu hanya yang mendatangkan penghasilan hanya seorang guru, seorang perawat, dokter, pilot, ataupun seorang hakim dan lain sebagainya. Tetapi yang menghasilkan ekonomi, yang mendapatkan penghasilan bisa juga dari ekonomi kreatif, ya. Nah, apa itu konsep ekonomi kreatif? Kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Jadi kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, ada inovasi yang baru, dia kreatif, bisa menghasilkan karya nyata yang berbeda dari yang sebelumnya. Itu ya, kreativitas. Kemudian mungkin kalian juga sudah mengerti tentang wirausaha. Wirausaha itu dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang wirausahawan, ya. Seorang wirausahawan itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Ya, jadi seorang wirausahawan itu dia bisa melihat dan menangkap peluang bisnis di mana ya bisa ini menghasilkan, ya, bisa menambah penghasilan saya, ya. Jadi seseorang itu harus memiliki jiwa wirausaha. Nah, begitu. Kemudian konsep ekonomi kreatif ini mengacu kepada digunakannya dalam desain induk mengacu kepada instruksi presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2009, ya, era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stock of knowledge, pengetahuan, ya, dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya menghasilkan produk atau karya kreatif. Ya, jadi ini konsep ekonomi kreatif ini mengacu kepada instruksi presiden nomor 6 tahun 2009. Ya, jadi dituangkan di sana bahwa sebenarnya kita harus mengandalkan ide dan stock of knowledge, ide dan pengetahuan kita dari sumber daya manusia kitanya sendiri, gitu ya, sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Jadi kita harus memiliki ide dan pengetahuan, begitu dia ya. Kemudian pengertian ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif itu merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ya,
Ekonomi kreatif itu merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Begitu dia. Lalu pemerintah juga mengidentifikasikan lingkup industri kreatif itu mencakup 14 sektor, ya. Jadi dari 14 sektor ruang lingkup industri kreatif, nanti kita lihat apa saja contoh-contohnya yang ada di masyarakat. Lalu inilah merupakan pengembangan ekonomi kreatif itu, ya. Jadi pemerintah sudah mengidentifikasikan lingkup industri itu ada 14 subsektor. Yang pertama apa? Yang pertama adalah periklanan advertising, ya. Kalian mungkin pernah melihat iklan-iklan yang ada di TV, ya, yang iklan yang ada di internet, iklan yang ada di radio, ya kan? Itu adalah misalnya kalau kita membuat reklame, membuat brosur, ya, tampilan iklan di media cetak, mungkin ada juga di koran, ya, atau surat kabar. Nah, kita lihat ya, itu adalah sebenarnya merupakan ekonomi kreatif. Ya, contoh ekonomi kreatif. Dari periklanan itu kita bisa menghasilkan pendapatan. Nah, begitu. Yang kedua ada arsitektur. Arsitektur misalnya itu adalah yang membuat gambar-gambar atau rancangan-rancangan, ya. Bisa menggambar misalnya arsitektur taman, menggambar arsitektur perencanaan kota, rekayasa bangunan. Nah, itu juga merupakan contoh dari ekonomi kreatif. Jadi dari arsitektur kita juga bisa menghasilkan pendapatan. Nah, begitu. Kemudian nomor 3, pasar barang seni. Pasar barang seni berarti menjual barang-barang seni dia, ya. Mungkin dari kerajinan, kemudian galeri, ya. Ada mungkin yang menjual misalnya lukisan-lukisan gitu, ya. Ada yang menjual mungkin alat-alat musik. Nah, itu adalah pasar barang seni. Nah, itu juga termasuk ekonomi kreatif. Kemudian yang keempat ada desain. Misalnya desain grafis, desain interior, misalnya ada dalam ruangan, ya. Dalam ruangan itu ada desain yang contohnya dindingnya itu ada memakai desain dia, ya, dibuat misalnya gambar ataupun karya-karya atau motif-motif, ya, di dinding. Kemudian mungkin desain-desain di dalam buku. Nah, seperti itu termasuk dia adalah ekonomi kreatif juga. Kemudian yang kelima ada kerajinan. Kerajinan. Ini misalnya kerajinan kulit, kerajinan rotan, bambu, ya, ada di raya itu ada pembuatan keranjang buah, ya. Nah, itu kerajinan rotan misalnya membuat kursi dari rotan. Kerajinan kulit mungkin membuat sepatu, ya kan. Lalu kerajinan logam atau emas, membuat emas, ya. Nah, itu juga merupakan kerajinan. Kemudian fashion yang keenam, itu fashion berarti misal membuat desain pakaian, ya, desain pakaian, desain sepatu, desain aksesoris, itu juga termasuk fashion, termasuk juga dalam ekonomi kreatif. Kemudian pembuatan video, film dan fotografi, misalnya ada orang yang merekam video dan film, ya. Kemudian sinetron, mendabing suara, ya kan. Kalau misalnya ada film atau film kartun, ya, terkadang kan ada suara orang lain yang digunakan, itu dubbing namanya. Nah, yang ke-8 ada permainan kreatif atau games. Nah, sekarang ini diminati oleh anak-anak, ya, baik dari anak-anak kecil maupun anak-anak sampai orang dewasa juga sangat suka game. Apalagi kalian, ya, anak-anak kami terkadang masih banyak sering bermain game, ya, daripada belajar, ya. Nah, game itu contohnya ada game di komputer dan video. Bisa dia bersifat hiburan, ketangkasan, dan juga bisa edukasi atau untuk pendidikan. Nah, itu juga termasuk ekonomi kreatif. Nah, makanya kalau bisa kalian jangan hanya main game aja, tetapi kalau bisa menciptakan game yang bisa menedukasi atau menambah pengetahuan. Kemudian yang ke-9 ada musik, ya.
Ini contohnya ada kreasi musik, pertunjukan musik ya, orkestra, rekaman suara, orang yang bernyanyi direkam suaranya gitu ya. Nah, itu juga termasuk ekonomi kreatif. Kemudian ada seni pertunjukan atau showbiz, misalnya ada wayang ya, pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, drama, teater, musik ya, musik etnik, musik-musik daerah, itu juga termasuk ekonomi kreatif. Nah, kemudian selanjutnya ada penerbitan dan percetakan ya, misalnya pembuatan buku, ini ya buku. Lalu kan ini ada penerbitannya dan percetakannya, dicetak sebanyak mungkin. Lalu koran ya, mencetak majalah, tabloid, mencetak materai juga, mencetak perangko, mencetak uang dan lain-lain. Kemudian yang ke-12 adalah layanan komputer perangkat lunak. Nah, ini pengembangan IT ya, ilmu teknologi. Misalnya membuat suatu operasi sistem ya, membuat aplikasi. Nah, seperti itu di layanan komputer. Kemudian ada juga ekonomi kreatif itu di televisi dan radio, misalnya acara TV seperti infotainment ya, sinetron, kalian juga sering nonton sinetron ya. Kemudian ada kuis, ada games, ada reality show begitu ya, siaran-siaran di TV dan juga di radio. Itu juga termasuk ekonomi kreatif. Kemudian yang terakhir adalah riset dan bangunan, misalnya penemuan iptek ya, seperti robot ya, membuat robot gitu ya, pengembangan bahasa, ada metode baru dan lain-lain. Nah, semuanya itu adalah ruang lingkup ruang lingkup industri kreatif ya, yang semuanya merupakan ini ya, yang sudah ditetapkan juga di mana tadi, yang di Inpres Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009. Nah, itu termasuk juga ide-ide dan pengetahuan yang menimbulkan kreativitas manusia sehingga bisa dikembangkan itu menjadi ekonomi ya, bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, begitu ya anak didik kami. Nah, nanti ada Ibu berikan tugas, yaitu kalian catat slide yang Ibu kirim dari PPT, dari slide 1 sampai 8 di buku catatanmu. Ya, tidak usah dikirim, tapi suatu saat nanti Ibu tagih bukunya. Nah, yang menjadi tugasmu adalah buatlah salah satu kreativitasmu yang bisa menghasilkan ya, dari ke-14 itu, dari ke-14 ruang lingkup industri kreatif tadi bisa kamu pilih. Mungkin kamu ingin membuat poster ya, yang bisa menghasilkan. Mungkin kamu mau membuat kerajinan ya kan. Mungkin kamu mau membuat musik yang bisa menghasilkan. Pokoknya apa saja, satu saja kreativitasmu. Lalu kamu bisa fotokan itu dari awal pembuatannya, waktu pertengahan pada saat proses, dan juga akhir daripada kreativitasmu. Artinya kalau sudah selesai kamu bisa foto dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya, itu yang kamu kirim ke Google Classroom atau ke WA pribadi Ibu. Ya, Nak ya. Nah, kemudian nanti kamu bisa lihat juga pembelajaran ini di PPT ya, di PowerPoint yang Ibu bagikan kepada kalian di WA group ataupun di Google Classroom gitu ya Nak. Nah, jadi tagihan tugasmu itu Ibu minta atau Ibu tunggu 1 minggu. Sudah? Kira-kira bisa ya Nak ya? Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kalaupun ada yang kurang jelas, kalian boleh menanyakannya kepada saya ya Nak. Mungkin lewat Japri ya, atau bisa ditelepon. Nah, boleh kalian tanya kepada Ibu. Jadi semoga kalian bisa respon, semoga kalian tanggap dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga saja dari mengembangkan ekonomi kreatif ini bisa juga mengembangkan kreativitas kalian ya, bukan hanya memikirkan nanti saya harus jadi PNS atau harus jadi guru, jadi perawat, jadi insinyur, jadi cita-cita yang biasa kita pikirkan, tetapi lewat
kreativitas kita pun bisa kita kembangkan dan bisa menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan kita bersama. Demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.